Saudara senang ada di rumah Tuhan? Lagu tadi berkata, satu hal yang ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Pada hari Kamis ada hari kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus Kristus. Saya akan memberikan salib emas, asli emas, kepada mereka yang sudah lebih dari 50 tahun menjadi anggota gereja ini sejak sekitar tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 60-an, lebih tepat. 60 tambah 50, 2010 ya. Tahun 50 tambah 50, 2010, tahun 60-an ya. Dan kita sudah ada beberapa yang masih hidup ya, 2 tadi di Jakarta. Saya tanya mau terima di Cianjur atau di Jakarta, mereka mau terima di Jakarta. Jadi saya harap saudara yang sudah ikut gereja ini, ikut Tuhan ya, lebih dari 50 tahun, terus tuh nggak berhenti, terus akan dapat salib emas. Akan dapat salib emas. Dan kalau sudah dapat salib emas itu jangan dijual. Jangan digadaikan. Ya. 22 karat. Kayaknya nggak senangnya kalau itu nggak jadi dah, saya nggak jadi. Saudara, kesetiaan itu adalah dari Tuhan. Tuhan yang membuat kita sukacita. Nah, apakah permintaan saudara kepada Tuhan? Kita mulai dari Mazmur 27 yang barusan kita nyanyi dengan saksofon. Mazmur 27. Ayat 4, semua kita baca bersama-sama 2, 3. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bahasa Inggris sedikit lain bunyinya. Satu hal aku inginkan dari Tuhan, dan itulah yang aku cari, supaya aku boleh tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang umur hidupku, untuk melihat keindahan dari Tuhan. Untuk melihat, bahasa Inggris beauty, kecantikan, maksudnya keindahan dari Tuhan. Untuk melihat keindahan dari Tuhan. Keindahan dari Tuhan tidak ada bandingannya. Tidak ada satu hal yang cantik di dunia, pemandangan yang indah di dunia, hal yang mahal di dunia, harga yang paling mahal di dunia, yang sebanding dengan keindahannya Tuhan. Terlalu banyak orang Kristen masuk ke gereja, dia cuma nikmati firman, nikmati nyanyian, tapi dia tidak menikmati keindahan, kecantikan dari Tuhan. Itu sebabnya banyak orang Kristen nggak bisa setia. Nggak bisa setia. Mundur maju, mundur maju, mundur maju. Tetapi one thing I have desired, kata Daud. Satu hal yang aku rindukan, yang aku inginkan. Dan itulah yang aku cari.
bahwa aku duduk di dalam rumah Tuhan. Coba raja ini kaya, sudah nggak ada kerajaan yang tidak bisa dia taklukkan, semua ditaklukkan, semua dikalahkan. Dia raja di raja, maka di Israel dia disebut raja paling dicintai oleh orang Israel. Benderanya saja bintang Daud. Daud itu ternyata bukan hanya dikasihi oleh manusia, oleh rakyat Israel. Orang Islam juga mengasihi. Dia panggil Nabi Daud. Ya. Apa yang disebut Nabi oleh orang-orang Muslim itu Salomo, Daud, Ibrahim. Itu semua orang Yahudi. Itu yang saya bingung. Mereka senang kepada Musa, mereka senang kepada Ibrahim, mereka senang kepada Daud. Tapi mereka anti orang Yahudi. Padahal semuanya itu nabi orang Yahudi. Ya. Ciptaan Tuhan itu. Nah, salah satu raja yang dikasihi yang namanya Daud, memang arti dari Daud itu yang dikasihi. Maka kalau saudara membaca Alkitab di rumah, hei anakku, ingat, saudara itu diaku anak sama Tuhan. Dan saudara itu dikasihi oleh Tuhan. Amin. Amin. Saya belum melihat senyum saudara bilang amin. Coba paling sedikit kasih tangan 3 orang dan sembari berkata kita dikasihi oleh Tuhan. Itu gampang. Kita dikasihi oleh Tuhan. Mau toast juga boleh. Kita dikasihi oleh Tuhan. Jangan dia lagi. 3 orang. Kita sudah suka menyanyi. Yesus indah, indah, indah bagiku. Tapi saudara merasakan enggak? Yesus itu indah. Yesus, manis, manis, manis namamu. Yesus, setia, setia, setia selalu. Enggak satu. Tuhan itu ada satu lagu lama. Betapa indahnya. Bukan kupandang Mecun, bukan kepadang Mecun, bukan kepadang manusia, tapi Yesus. Meski amat berat, walaupun percobaan berat, jangan dilihat itu percobaan, lihat kepada Yesus. Indahnya. Nah, Mazmur tadi, Mazmur 27, itu ada background-nya. Ayat 1 sampai ayat 3. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Lalu datang ayat tadi, satu hal telah kuminta, dan itulah yang akan aku cari, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku untuk memandang apa tadi? Keindahan Tuhan. Di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 60, Yesaya pasal 60,
ayat yang ke-13. Kata keindahan saudara tidak akan baca dalam ayat itu karena hanya ada dalam bahasa Inggris. Saya bahasa Indonesia saya baca. Kemuliaan Libanon yaitu pohon senobar, pohon berangan dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak. Nah, kata mempersemarak itu beautify, untuk mempercantik dalam bahasa Inggris. Untuk memperindah tempat bait kudusmu, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Ada haleluya? Ada haleluya? Itu sebabnya, saudara, kalau setiap kali kita ada di kebaktian, di gereja berbakti kepada Tuhan, itu adalah satu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan yang tidak diberikan kepada semua orang. Ya, kesempatan yang diberikan kepada kita untuk kita memandang keindahan Tuhan. Nah, sayang mulut saya ini terbatas untuk bercerita seperti apa keindahan Tuhan. Ya, hanya hati saya sudah mengalami itu keindahan Tuhan. Sedang menikmati bahkan hari-hari ini keindahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Indahnya, ada beauty-nya, keindahan Tuhan itu. Dulu kata masih di dalam Yesaya, manusia itu enggak anggap Yesus itu, enggak masuk hitungan. Kita buka Yesaya 53. Dalam Yesaya 53 kita membaca, saudaraku, ayat yang ke-1. Ini nubuatan tentang Yesus. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kita perhitungkan semua saya itu suka gitu tuh kalau mau ngomong lupa aja kata-katanya. Kita suka perhitungkan semua. Kaget saya, hampir saya. Untung nggak ada si Ahau tuh, kalau nggak ada si Ahau. Ada lagi yang mau berahau? Tuh, sampai mana tadi? Udah lupa, ada yang ahau, jadi lupa semuanya nih. Saya tenang dulu ya, saya mau ingat itu kata. Semua tidak masuk, Yesus itu tidak masuk hitungan. Kita suka memperhitungkan segala kemungkinan. Segala kemungkinan yang akan terjadi kita perhitungkan. Nah, itu pelatih sepak bola sudah tahu. Sekarang juara Eropa siapa, saudara? Saudara mah apa kalau sepak bola mah? Heran saya. Asal sepak bola Barcelona aja. Apa? Ya tadi jam 2 saudara tidur nggak? Nonton nggak? Nggak mau, berani nggak ngaku. Biar saudara nggak ngaku juga Tuhan lihat. Segala kemungkinan pelatih itu. Kalau nanti penyerang ini begini, kita akan pakai gini. Kayak main catur. Kalau kemungkinan si kudanya lompat ke sini, kita ke sini. Kalau kudanya lompat ke situ, ada benteng dari sini. Kalau kita, tapi Yesus nggak dihitung.